Assalamualaikum dan salam sehat Bapak Ibu semua. Pernah nggak saat bangun pagi, kaki terasa berat, pegal, atau seperti ada yang mengganjal? Atau mungkin setelah duduk agak lama, tiba-tiba betis seperti ditarik dan nyeri? Kalau iya, tenang, Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang usia 60 tahun ke atas sering mengeluhkan rasa pegal di kaki, betis, dan telapak. Bahkan kadang sampai jalan jadi pelan, malas berdiri lama, atau mudah lelah saat berjalan di pasar, ibadah, atau sekadar keliling rumah. Tapi tahukah Bapak Ibu, selain olahraga ringan dan istirahat yang cukup, ternyata ada makanan dan nutrisi tertentu yang bisa membantu mengurangi pegal-pegal itu secara alami. Di video ini, kita akan bahas tuntas nutrisi penting yang bantu otot lebih rileks, makanan yang bisa memperparah rasa pegal, tips makan sederhana supaya tidak cepat lelah saat jalan, dan tentu, penjelasan dengan dukungan studi penelitian agar lebih terpercaya. Jadi jangan buru-buru keluar ya, apalagi kalau sedang duduk santai sambil ngopi atau rebahan. Video ini cocok untuk semua lansia, dan juga yang sedang merawat orang tua tercinta. Yuk kita mulai dari penjelasan sederhananya dulu. Kenapa sih kaki kita makin tua, makin mudah terasa pegal? Tapi sebelumnya, boleh dong saya ajak Bapak Ibu untuk klik tombol subscribe, biar nggak ketinggalan video lain seputar kesehatan usia 50 tahun ke atas. Dan seperti biasa, silakan absen di komentar, tulis nama kota tempat tinggal Bapak Ibu. Saya selalu senang menyapa penonton dari berbagai daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bahas makanannya, mari kita pahami dulu, kenapa kaki kita makin tua, makin mudah terasa pegal? Sebenarnya, penyebabnya tidak cuma satu. Tapi ada beberapa faktor yang saling berkaitan, terutama saat usia sudah melewati 50 atau 60 tahun. Yang pertama, peredaran darah mulai melambat. Saat kita muda, aliran darah mengalir deras seperti sungai yang deras di musim hujan. Tapi saat usia bertambah, pembuluh darah bisa mengeras atau menyempit. Akibatnya, aliran darah ke kaki tidak lagi lancar. Ini membuat otot kekurangan oksigen dan nutrisi, yang memicu rasa pegal dan berat saat bergerak. Kedua, massa otot mulai berkurang. Istilah medisnya, sarkopenia. Tanpa disadari, tubuh kita mulai kehilangan jaringan otot sekitar 1-2 setiap tahun setelah usia 50. Otot yang lemah lebih mudah lelah dan pegal, apalagi jika jarang digunakan atau kurang nutrisi. Ketiga, saraf-saraf kecil mulai menurun fungsi dan kecepatannya. Apalagi jika ada riwayat diabetes, kolesterol, atau tekanan darah tinggi. Semua itu bisa mengganggu fungsi saraf, sehingga kaki jadi lebih sensitif terhadap nyeri dan cepat lelah. Dan yang tidak kalah penting, kekurangan nutrisi tertentu seperti magnesium, vitamin D, dan kalium juga sangat memengaruhi rasa pegal. Ini yang sering diabaikan, padahal bisa diperbaiki lewat makanan. Studi penelitian dari Harvard Health menyebutkan bahwa nyeri otot dan rasa pegal pada lansia berkaitan erat dengan kadar magnesium yang rendah di dalam darah. Bahkan sebagian besar lansia mengalami defisiensi ringan tanpa disadari. Jadi, rasa pegal itu bukan sekadar karena usia, tapi juga karena apa yang kita konsumsi setiap hari. Ibaratnya begini, Bapak Ibu, kalau mobil tua masih bisa jalan mulus kalau rutin ganti oli dan pakai bensin yang tepat. Maka tubuh lansia pun bisa tetap kuat kalau kita beri asupan yang benar. Nah, setelah tahu penyebabnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Makanan dan nutrisi penting apa saja yang bisa bantu meringankan pegal di kaki? Kita mulai dari nutrisi pertama yang sangat penting, yaitu magnesium. Sekarang kita masuk ke nutrisi pertama yang sangat penting untuk mengurangi rasa pegal di kaki, yaitu magnesium. Bapak Ibu, magnesium ini sering disebut sebagai mineral yang tenang, karena fungsinya sangat besar dalam menjaga ketenangan otot dan saraf. Sayangnya, banyak orang lansia yang tidak sadar bahwa tubuhnya mulai kekurangan magnesium seiring bertambahnya usia. Fungsi magnesium dalam tubuh lansia. Magnesium bekerja seperti pelumas alami bagi otot dan persendian. Ia membantu mengendurkan otot yang tegang, mengatur kontraksi otot agar tidak kaku atau kejang, menstabilkan sinyal saraf agar tidak mudah nyeri, mengontrol tekanan darah, membantu produksi energi di dalam sel. Dengan kata lain, kalau tubuh kekurangan magnesium, maka otot kaki bisa terasa berat, kaku,
bahkan gampang kram atau seperti ditarik. Selain itu, magnesium juga membantu kualitas tidur. Dan seperti yang kita tahu, tidur yang cukup dan nyenyak sangat membantu pemulihan otot dan mengurangi rasa pegal keesokan harinya. Gejala kekurangan magnesium. Bapak Ibu mungkin bertanya, "Loh, bagaimana saya tahu kalau tubuh saya kekurangan magnesium?" Berikut beberapa gejala ringan yang sering muncul. Kaki sering kram saat malam hari. Betis terasa kaku saat bangun tidur. Bahu dan punggung terasa seperti ditarik. Mudah lelah padahal hanya jalan kaki sebentar. Sering merasa gugup atau susah tidur. Kalau gejala ini muncul berulang, terutama di usia lanjut, bisa jadi itu sinyal tubuh meminta asupan magnesium lebih banyak dari makanan. Dan kabar baiknya, kita tidak perlu suplemen mahal. Cukup dari makanan sehari-hari yang mudah didapat di pasar tradisional. Sumber alami magnesium. Berikut ini adalah beberapa makanan tinggi magnesium yang cocok dikonsumsi oleh lansia. Bayam, sayuran hijau ini kaya magnesium, vitamin K, dan zat besi. Mudah ditumis atau direbus sebentar. Alpukat mengandung magnesium dan lemak sehat. Cocok dimakan langsung atau di blender. Biji labu, kuaci labu, camilan sehat, bisa ditabur di atas bubur atau dicampur salad. Pisang praktis, enak, dan juga mengandung kalium dan magnesium. Cocok sebagai sarapan atau camilan malam. Semua bahan ini mudah ditemukan di Indonesia dan tidak mahal. Cara konsumsi harian atau resep ringan. Kalau Bapak Ibu bingung cara mengolahnya, ini ada satu resep sederhana yang bisa langsung dicoba. Smoothie pisang bayam susu almond. Bahan: 1 buah pisang matang, 1 genggam daun bayam muda, 200 ml susu almond tanpa gula, 1 sendok makan madu, jika suka. Es batu secukupnya. Cara membuat: blender semua bahan sampai halus. Minum di pagi atau sore hari. Minuman ini segar, mengenyangkan, dan bantu menenangkan otot serta saraf. Bisa dijadikan pengganti teh manis atau kopi sore. Kalau tidak punya susu almond, bisa juga diganti dengan susu kedelai tanpa gula atau cukup air mineral. Studi penelitian tentang magnesium dan nyeri otot. Bapak Ibu, ini bukan cuma saran dari mulut ke mulut. Ada banyak penelitian ilmiah yang mendukung manfaat magnesium untuk mengurangi pegal dan nyeri otot. Salah satunya adalah studi dari National Institutes of Health, NIH, yang menunjukkan bahwa magnesium berperan penting dalam mengurangi kejang otot, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan kekuatan otot pada usia lanjut. Penelitian lain dari Journal of Pain Symptom Management juga menyebutkan bahwa lansia dengan asupan magnesium yang cukup cenderung memiliki tingkat kelelahan otot lebih rendah dan lebih mampu berjalan jauh tanpa rasa pegal. Magnesium juga dikenal dapat mengurangi peradangan ringan di tubuh, yang sering menjadi pemicu nyeri kronis. Jadi, meskipun terdengar sederhana, magnesium adalah nutrisi pertama yang perlu diperhatikan jika kaki sering terasa pegal, kram, atau kaku. Bapak Ibu, selain magnesium, nutrisi kedua yang sangat penting untuk membantu mengurangi pegal dan nyeri di kaki adalah vitamin D. Vitamin D ini seringkali disebut sebagai vitamin cahaya matahari, karena tubuh kita bisa memproduksinya secara alami saat kulit terpapar sinar matahari pagi. Tapi tahukah Bapak Ibu, banyak sekali lansia di Indonesia yang mengalami kekurangan vitamin D, bahkan tanpa disadari? Padahal, vitamin ini punya peran yang sangat besar dalam menjaga kesehatan tulang, otot, hingga sistem saraf. Peran vitamin D dalam mengurangi nyeri otot. Vitamin D bukan hanya untuk tulang. Dalam tubuh, vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium, sehingga tulang tetap kuat dan tidak rapuh. Menjaga kekuatan otot, agar tidak cepat lelah dan pegal. Mengurangi peradangan ringan yang bisa menyebabkan nyeri di kaki dan sendi. Mendukung kerja saraf agar tubuh tetap responsif dan tidak terasa kaku. Kalau tubuh kekurangan vitamin D, otot bisa menjadi lemah, mudah nyeri, dan lambat pulih setelah aktivitas ringan sekalipun. Inilah yang sering menyebabkan kaki terasa berat saat berjalan atau naik tangga. Risiko kekurangan vitamin D pada lansia. Sayangnya, saat kita menua, tubuh jadi kurang efisien dalam memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Ditambah lagi, banyak lansia yang jarang keluar rumah atau berjemur karena takut panas, takut hitam, atau karena mobilitas terbatas. Akibatnya, risiko kekurangan vitamin D meningkat.
Gejala umum defisiensi vitamin D antara lain nyeri otot ringan hingga sedang, terutama di paha, betis, atau punggung bawah. Rasa lelah berkepanjangan tanpa sebab jelas. Kaki terasa tidak kuat menopang tubuh. Tulang terasa ngilu saat cuaca dingin. Sering kram malam. Bahkan, dalam jangka panjang, kekurangan vitamin D bisa meningkatkan risiko patah tulang, osteoporosis, hingga depresi ringan. Sumber vitamin D yang alami dan aman untuk lansia. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan vitamin D? Sinar matahari pagi. Waktu terbaik, jam 07.00-09.00 pagi. Cukup 10-15 menit paparan cahaya di lengan dan kaki. Jangan pakai sunblock saat berjemur, dan sebaiknya lakukan sambil duduk santai atau jalan ringan. Telur utuh. Bagian kuning telur mengandung vitamin D alami. Bisa direbus atau ditumis ringan, hindari digoreng terlalu lama. Ikan berlemak seperti sarden dan salmon. Sarden kalengan juga tetap mengandung vitamin D, asal tidak terlalu asin. Sumber bagus untuk lansia yang jarang keluar rumah. Jamur yang terpapar cahaya matahari. Contohnya jamur tiram atau jamur kancing. Cocok ditumis ringan dengan bawang putih. Tips aman berjemur dan makanannya. Agar manfaat vitamin D lebih optimal. Jangan berjemur lewat dari jam 10 pagi. Gunakan topi atau payung jika harus keluar lebih lama. Kombinasikan berjemur dengan konsumsi makanan tinggi vitamin D, seperti telur atau ikan. Untuk lansia yang tinggal di daerah mendung, bisa konsumsi sarden atau telur lebih rutin. Penelitian klinis tentang vitamin D dan nyeri muskuloskeletal. Sebuah penelitian klinis dari American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin D cukup memiliki tingkat nyeri otot dan sendi yang jauh lebih rendah dibanding yang kekurangan. Penelitian dari Universitas Boston juga menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D selama 12 minggu mampu mengurangi rasa nyeri dan memperbaiki fungsi otot kaki secara signifikan pada kelompok lansia usia di atas 65 tahun. Bahkan, banyak dokter geriatri, spesialis lansia, menyarankan untuk memantau kadar vitamin D secara rutin karena manfaatnya sangat besar, terutama bagi lansia yang sering mengeluh kaki pegal, nyeri punggung bawah, atau cepat lelah saat berjalan. Jadi Bapak Ibu, jangan remehkan kekuatan sinar matahari pagi dan telur rebus. Sederhana, murah, tapi bisa jadi penyelamat kaki dari rasa pegal yang mengganggu aktivitas. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke nutrisi ketiga yang sangat penting untuk mengurangi pegal di kaki dan juga menjaga kesehatan sendi, yaitu omega 3. Kalau magnesium tadi berfungsi mengendurkan otot, dan vitamin D memperkuat tulang, maka omega 3 bekerja sebagai penjaga anti radang alami di dalam tubuh. Dan ini penting sekali. Karena saat kita bertambah usia, tubuh kita makin rentan mengalami peradangan ringan di otot dan sendi. Peradangan inilah yang sering memicu nyeri dan kaku saat bangun tidur. Rasa berat di lutut atau pergelangan kaki. Kaki terasa panas atau seperti bengkak meskipun tidak terlihat. Cepat lelah saat berdiri lama. Fungsi antiinflamasi omega 3. Omega 3 adalah jenis lemak baik yang bisa meredakan peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada bagian sendi, otot, dan sistem saraf. Fungsi utamanya meliputi mengurangi kekakuan otot dan sendi, terutama di pagi hari. Melancarkan aliran darah ke otot, sehingga pegal cepat reda. Mendukung regenerasi sel otot setelah aktivitas fisik. Menyeimbangkan sistem imun, agar tidak menyerang jaringan tubuh sendiri, seperti pada rematik ringan. Karena itu, orang yang rutin mengonsumsi omega 3 dari makanan sehat cenderung lebih jarang mengalami nyeri otot kronis atau peradangan sendi. Sumber alami omega 3, lokal dan terjangkau. Omega 3 tidak hanya bisa didapat dari suplemen mahal. Banyak juga makanan yang terjangkau dan tersedia di pasar tradisional, seperti ikan kembung. Salah satu sumber omega 3 terbaik di Indonesia. Harganya lebih murah dari salmon, tapi kandungan gizinya sangat tinggi. Bisa dipanggang, dikukus, atau dibakar tanpa minyak. Ikan salmon. Jika memungkinkan, salmon juga sangat baik. Tapi untuk konsumsi rutin, ikan lokal seperti kembung, tenggiri, atau bandeng pun sangat cukup. Biji chia seed. Camilan sehat yang bisa ditambahkan ke dalam minuman atau bubur. Kaya omega 3 dan serat, cocok juga untuk pencernaan lansia.
Kenari, walnut. Bisa dimakan langsung atau dicampur ke salad atau oatmeal. Mengandung omega-3 tipe ALA, baik untuk otak dan otot. Cara konsumsi yang mudah dan murah. Tidak perlu bingung, Bapak Ibu bisa mencoba menu sederhana seperti ini. Menu praktis, ikan kembung panggang sayur asem. Ikan kembung dibumbui bawang putih, kunyit, dan perasan jeruk nipis, lalu dipanggang di atas teflon tanpa minyak. Disajikan dengan sayur asem bening dan nasi hangat. Selain kaya omega-3, menu ini juga rendah kolesterol, segar, dan cocok untuk makan siang. Jika tidak suka ikan setiap hari, bisa selingi dengan chia seed yang dicampur ke jus atau air putih, rendam 10 menit, atau makan kenari sebagai camilan di sore hari. Studi ilmiah, omega-3 redakan nyeri otot dan sendi. Banyak penelitian medis membuktikan efek nyata omega-3 dalam meredakan nyeri otot dan peradangan sendi. Salah satunya dari University of Pittsburgh Medical Center yang menemukan bahwa omega-3 secara signifikan mengurangi rasa nyeri sendi, kaku otot, dan memperbaiki kemampuan berjalan pada lansia dengan nyeri kronis. Studi lain dalam Clinical Rheumatology Journal juga menyebutkan bahwa asupan rutin omega-3 dari ikan 2 kali seminggu dapat mengurangi gejala radang sendi ringan seperti kaku, bengkak, dan rasa panas pada persendian. Bahkan, omega-3 juga disebut mendukung fungsi kognitif dan suasana hati, sehingga lansia tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga lebih tenang secara batin. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa kaki sering pegal atau sendi terasa kaku, coba mulai masukkan ikan kembung atau kenari dalam pola makan mingguan. Jangan tunggu sampai harus minum obat terus-menerus. Bapak Ibu, kita sudah bahas magnesium, vitamin D, dan omega-3. Nah, sekarang saatnya kita kenalan dengan nutrisi yang sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk otot dan peredaran darah, yaitu kalium. Kalium ini termasuk dalam kelompok elektrolit penting di dalam tubuh. Artinya, dia berperan besar dalam menjaga keseimbangan cairan, membantu kontraksi otot, serta mengatur detak jantung dan tekanan darah. Tanpa cukup kalium, otot bisa menjadi lebih cepat lelah, mudah tegang, bahkan mengalami kram secara tiba-tiba. Kalium dan fungsinya untuk otot dan aliran darah. Kalium bekerja seperti pengatur lalu lintas di dalam tubuh. Ia memastikan pesan-pesan dari saraf ke otot berjalan lancar, termasuk pada kaki, betis, dan telapak. Kalium juga membantu mengatur kontraksi otot agar tidak kaku atau kejang, menyeimbangkan cairan di dalam dan luar sel, menjaga tekanan darah tetap stabil, memastikan sirkulasi darah berjalan lancar ke ujung-ujung kaki. Tanpa cukup kalium, tubuh bisa mengalami kelelahan otot, detak jantung tidak teratur, dan kram malam yang sangat mengganggu tidur. Sumber kalium yang aman dan terjangkau. Untungnya, sumber kalium banyak tersedia di sekitar kita, dan harganya sangat terjangkau. Pisang. Mengandung kalium tinggi dan mudah dicerna. Cocok dikonsumsi pagi atau sore hari. Kentang rebus. Apalagi kalau dimakan dengan kulitnya, sumber kalium jadi lebih tinggi. Bisa dikukus atau dijadikan camilan sore. Tomat. Kaya kalium dan juga vitamin C. Cocok untuk dibuat tumis, lalapan, atau direbus. Air kelapa muda. Minuman elektrolit alami. Sangat cocok untuk menghidrasi tubuh dan menenangkan otot. Kombinasikan beberapa dari makanan ini dalam pola makan harian, dan Bapak Ibu akan merasakan tubuh lebih bertenaga dan kaki tidak mudah pegal. Peringatan penting untuk penderita gagal ginjal. Namun perlu diperhatikan. Bagi lansia yang memiliki masalah ginjal atau fungsi ginjal yang sudah menurun, konsumsi kalium harus dibatasi. Ginjal yang tidak optimal bisa kesulitan membuang kelebihan kalium dari darah, yang bisa menyebabkan gangguan jantung. Saran, sebelum konsumsi rutin makanan tinggi kalium, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi, terutama jika sudah ada riwayat penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani cuci darah. Resep ringan, tomat rebus minyak zaitun. Untuk Bapak Ibu yang ingin resep sederhana tapi kaya manfaat, coba yang satu ini. Tomat rebus minyak zaitun. Bahan: 2 buah tomat matang, 1 sendok teh minyak zaitun, sejumput garam, opsional. Cara membuat: rebus tomat selama 1-2 menit, kemudian kupas kulitnya. Potong menjadi 2 atau 4 bagian. Tambahkan sedikit minyak zaitun di atasnya.
Tomat rebus ini bisa jadi lauk pendamping nasi, atau camilan sore yang menyegarkan. Rasanya lembut, tidak asam, dan sangat ringan untuk pencernaan. Studi penelitian tentang kalium dan kram otot. Penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa kekurangan kalium adalah salah satu penyebab utama kram otot malam hari pada orang usia lanjut. Bahkan, pada penelitian tersebut ditemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan tinggi kalium memiliki tingkat kelelahan otot dan frekuensi kram lebih rendah. Jurnal American Journal of Clinical Nutrition juga menegaskan bahwa kalium membantu memperbaiki kontraksi otot dan tekanan darah, yang secara tidak langsung membantu mencegah rasa berat di kaki dan pegal saat beraktivitas. Maka dari itu, meski terlihat sederhana, makanan tinggi kalium bisa menjadi solusi alami untuk membantu mengurangi rasa pegal dan meningkatkan vitalitas tubuh lansia. Jadi, kalau Bapak Ibu suka pisang atau tomat, jangan ragu. Itu bukan cuma buah biasa, tapi penjaga keseimbangan otot dan cairan tubuh yang bekerja secara diam-diam. Bapak Ibu, setelah kita bahas 4 nutrisi utama tadi, magnesium, vitamin D, omega-3, dan kalium, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting. Makanan dan minuman tambahan yang bisa membantu tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah pegal, dan otot tetap lentur. Sederhana, alami, dan sangat mudah ditemui di dapur kita sendiri. Kunyit dan jahe anti nyeri alami. Pertama, kita bahas rempah dapur yang sudah digunakan turun-temurun untuk mengatasi pegal, nyeri, dan peradangan, yaitu kunyit dan jahe. Kunyit. Kunyit mengandung senyawa bernama kurkumin, yang terbukti secara ilmiah mengurangi peradangan di otot dan sendi. Dalam banyak penelitian, kurkumin bekerja mirip seperti obat anti nyeri ringan, tapi tanpa efek samping lambung. Kunyit bisa ditambahkan dalam masakan sayur, nasi kuning, atau dijadikan minuman kunir asam dingin yang menyegarkan. Jahe mengandung gingerol, senyawa yang bisa membantu menghangatkan otot, melancarkan peredaran darah, dan meredakan rasa nyeri ringan pada betis dan kaki. Minuman jahe hangat, apalagi dikombinasikan dengan madu dan sedikit perasan jeruk nipis, bisa menjadi pilihan untuk pagi atau malam hari. Studi dari National Library of Medicine menyatakan bahwa konsumsi jahe selama 5-7 hari secara teratur menurunkan intensitas nyeri otot setelah aktivitas fisik pada lansia dan orang dewasa aktif. Air putih cukup, penting untuk otot tetap lentur. Banyak yang tidak menyadari bahwa dehidrasi ringan bisa membuat otot lebih cepat lelah dan kaku. Otot kita terdiri dari hampir 70% air. Kalau asupan cairan kurang, otot jadi mudah menegang, peredaran darah melambat, dan tubuh terasa berat saat bangun tidur atau berjalan jauh. Minumlah air putih secara teratur sepanjang hari, bukan hanya saat haus. Untuk lansia, disarankan setidaknya 1,5 liter per hari, kecuali ada batasan medis dari dokter. Bapak Ibu bisa membuat infused water dengan potongan lemon, mentimun, atau daun mint agar terasa lebih segar. Susu rendah lemak, sumber kalsium dan vitamin D. Kalau tidak ada alergi atau gangguan pencernaan, susu rendah lemak sangat baik dikonsumsi oleh lansia, karena mengandung kalsium untuk tulang kuat dan otot tidak mudah kaku. Vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Protein ringan yang mendukung perbaikan otot. Minumlah susu ini pada pagi hari atau malam sebelum tidur untuk membantu relaksasi tubuh. Bisa juga diganti dengan susu kedelai atau susu almond jika tidak cocok dengan susu sapi. Tips tambahan, kurangi gula dan makanan olahan. Bapak Ibu, selain menambah makanan sehat, penting juga untuk mengurangi makanan yang justru memperburuk rasa pegal, seperti gula berlebihan, terutama dari minuman manis kemasan. Makanan olahan dan instan, seperti sosis, nugget, atau mie instan. Minyak goreng bekas pakai yang sudah digunakan berulang kali. Makanan-makanan ini dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh, memperberat kerja ginjal, dan membuat otot lebih gampang terasa nyeri. Penelitian dari Journal of Inflammation Research menyebutkan bahwa pola makan tinggi gula dan lemak jenuh bisa memperburuk nyeri otot kronis pada lansia. Kesimpulan ringan. Jadi Bapak Ibu, kadang bukan hanya soal makan obat, tapi juga soal apa yang kita konsumsi setiap hari di meja makan. Tambahkan kunyit dan jahe ke masakan dan minuman. Pastikan minum air cukup setiap hari. Jangan lupakan susu rendah lemak untuk tulang dan otot. Dan kurangi sedikit demi sedikit makanan instan yang tinggi pengawet. Hal-hal kecil ini,
Jika dilakukan dengan konsisten, bisa jadi perubahan besar untuk tubuh yang lebih bertenaga dan tidak mudah pegal. Bapak Ibu, kita sudah bahas berbagai makanan dan nutrisi yang bisa membantu mengurangi pegal di kaki. Namun, selain memilih makanan yang baik, ada juga jenis makanan yang justru perlu dihindari karena bisa memperburuk rasa nyeri, mempercepat peradangan, dan membuat tubuh terasa makin berat atau kaku. Nah, di bagian ini kita bahas apa saja jenis makanan yang perlu dikurangi, dan kenapa. Makanan tinggi gula, musuh halus sendi dan otot. Gula memang bisa memberikan energi cepat. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, gula bisa memicu peradangan tersembunyi dalam tubuh. Tubuh akan mengalami lonjakan gula darah, lalu turun drastis. Hal ini memicu respons stres dan inflamasi, terutama di area yang sudah lemah seperti otot kaki, lutut, dan sendi. Beberapa efek buruk gula berlebihan. Menyebabkan pembengkakan jaringan otot secara mikroskopis. Mengganggu regenerasi otot setelah aktivitas fisik. Menyebabkan tubuh terasa lebih cepat lelah. Menurunkan kekebalan tubuh dan memperparah rasa pegal yang sudah ada. Contoh makanan tinggi gula. Kue manis, biskuit kemasan, minuman teh botolan, sirup, kopi saset manis, permen, atau roti tawar putih. Makanan tinggi garam, menahan cairan di sendi. Terlalu banyak garam bisa menyebabkan retensi cairan, yaitu kondisi di mana cairan tidak dikeluarkan tubuh secara optimal. Akibatnya, sendi terasa bengkak atau berat. Kaki menjadi cepat lelah dan seperti menahan tekanan. Otot terasa kaku karena tekanan dari cairan berlebih. Garam juga bisa menaikkan tekanan darah, yang membuat aliran darah ke otot dan saraf menjadi kurang lancar. Contoh makanan tinggi garam. Kerupuk kemasan, makanan kalengan, mie instan, snack gurih, sosis, abon, dan sambal kemasan. Daging olahan dan gorengan, sumber peradangan tersembunyi. Daging olahan seperti sosis, nugget, bakso instan, atau daging asap, mengandung lemak jenuh dan zat pengawet yang dapat memicu peradangan. Apalagi kalau makanan itu digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali. Minyak bekas bisa mengandung senyawa radikal bebas, yang menyerang sel sehat di otot dan sendi. Akibatnya, muncul nyeri sendi ringan yang sering diabaikan. Otot terasa berat dan tidak fleksibel. Proses penyembuhan luka atau ketegangan otot menjadi lebih lambat. Lebih baik pilih sumber protein alami seperti telur rebus, tempe kukus, atau ayam kampung yang dimasak dengan cara sehat. Studi kecil tentang pola makan tinggi gula dan nyeri otot. Dalam sebuah studi dari jurnal Nutrition Research, 2020, peneliti melakukan observasi terhadap kelompok lansia dengan pola makan tinggi gula dan rendah serat. Hasilnya, mereka yang sering mengonsumsi gula tambahan memiliki skor nyeri otot dan kekakuan sendi yang lebih tinggi. Waktu pemulihan otot lebih lama setelah berjalan jauh. Lebih sering mengalami kram malam hari. Sementara kelompok lansia yang membatasi gula dan mengonsumsi lebih banyak makanan alami, cenderung merasa lebih ringan dan fleksibel dalam aktivitas harian. Kesimpulan ringan. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini masih sering ngemil manis atau makan gorengan berulang kali, mungkin sudah saatnya perlahan dikurangi. Bukan karena harus pantang 100%, tapi supaya tubuh tidak terus bekerja melawan peradangan yang datang dari makanan. Cobalah ganti. Teh manis dengan air kelapa atau teh tawar. Roti putih dengan singkong rebus. Gorengan dengan tahu kukus atau pepes. Sosis dengan tempe panggang. Langkah kecil ini akan sangat terasa dampaknya pada kaki yang tidak mudah pegal, tubuh lebih ringan, dan tidur malam lebih nyenyak. Bapak Ibu, kadang kita sudah makan makanan sehat setiap hari, tapi tubuh masih saja terasa pegal, lemas, atau kram malam. Apa sebabnya? Salah satu jawabannya bisa jadi karena tubuh belum mampu menyerap nutrisi dengan maksimal. Ya, makan sehat itu penting, tapi cara tubuh menyerap nutrisi juga sama pentingnya. Kalau saluran cerna kita tidak dalam kondisi baik, atau pola makan sehari-hari tidak mendukung, maka magnesium, vitamin D, kalium, atau omega-3 yang kita makan akan sulit digunakan oleh tubuh. Nah, berikut ini adalah tips praktis agar nutrisi dari makanan bisa lebih cepat dan optimal diserap tubuh, khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin bebas dari pegal dan nyeri otot. 1. Makan dalam keadaan rileks dan tenang. Ini terdengar sepele, tapi besar dampaknya. Saat makan dalam keadaan terburu-buru, sambil marah, atau pikiran tegang,
sistem pencernaan tidak bekerja dengan maksimal. Tubuh justru mengaktifkan sistem stres, simpatik, bukan sistem istirahat, parasimpatik, yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Akibatnya, nutrisi tidak terserap sempurna. Perut terasa begah atau kembung. Penyerapan vitamin dan mineral jadi lambat. Tips sederhana. Cuci tangan dan duduk dengan tenang sebelum makan. Hindari makan sambil menonton TV atau membahas masalah berat. Ucapkan doa atau syukur sejenak sebelum makan. Dengan cara ini, lambung dan usus lebih siap mencerna dan menyerap nutrisi secara optimal. 2. Padu padankan makanan dengan lemak sehat. Beberapa vitamin dan mineral, seperti vitamin D, vitamin A, dan kurkumin dari kunyit, hanya bisa diserap maksimal jika dikonsumsi bersama lemak sehat. Lemak sehat berfungsi sebagai kendaraan agar nutrisi larut dan dibawa ke aliran darah. Contoh lemak sehat: minyak zaitun, alpukat, ikan berlemak seperti kembung, kacang-kacangan, almond, kenari, telur utuh. Contoh kombinasi sehat: sayur bayam tumis pakai minyak zaitun, atau pisang dan alpukat dibuat smoothie. Dengan paduan ini, penyerapan magnesium, kalium, dan vitamin D jadi lebih optimal. 3. Bergerak ringan setelah makan, cukup jalan kaki 10 menit. Banyak orang lansia langsung duduk diam, atau bahkan tidur setelah makan. Padahal, berjalan pelan selama 5-10 menit setelah makan dapat membantu aliran darah dan memperlancar pencernaan. Manfaatnya: nutrisi lebih cepat diedarkan ke seluruh tubuh. Mencegah perut kembung atau nyeri lambung. Membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mengurangi rasa pegal dan kaku setelah duduk terlalu lama. Tidak perlu jalan jauh. Cukup keliling halaman, menyapu pelan, atau naik turun anak tangga di rumah secara perlahan. 4. Minum air putih cukup sepanjang hari. Tanpa cukup air, tubuh tidak bisa memproses dan mengedarkan nutrisi dengan lancar. Otot dan jaringan tubuh kita butuh air untuk membawa vitamin dan mineral ke sel, menjaga fleksibilitas otot, mengurangi risiko sembelit yang bisa mengganggu penyerapan makanan. Tips praktis: siapkan botol minum kecil dekat tempat duduk. Minum air hangat setelah bangun tidur. Tambahkan potongan lemon, daun mint, atau timun agar lebih segar. Usahakan minum sedikit-sedikit tapi sering, jangan sekaligus banyak. Untuk lansia tanpa pembatasan medis, 1,5 liter per hari sudah cukup, tergantung kondisi tubuh dan cuaca. Kesimpulan ringan. Jadi, Bapak Ibu, makanan sehat saja tidak cukup kalau tubuh kita belum mampu menyerap nutrisinya dengan benar. Mulai sekarang, makanlah dengan hati tenang. Tambahkan lemak sehat alami ke dalam masakan. Cobalah berjalan pelan sebentar setelah makan. Dan jaga asupan air putih setiap harinya. Dengan cara ini, semua nutrisi yang sudah kita perjuangkan lewat makanan akan benar-benar terasa manfaatnya. Tubuh lebih bertenaga, pegal makin jarang, dan tidur lebih nyenyak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas banyak sekali hal hari ini, ya. Mulai dari magnesium yang bantu mengendurkan otot, vitamin D yang memperkuat tulang dan saraf, omega 3 sebagai anti radang alami, hingga kalium yang menjaga keseimbangan otot dan cairan tubuh. Kita juga bahas makanan tradisional seperti kunyit, jahe, air putih, susu rendah lemak, dan kenapa gula serta gorengan sebaiknya dikurangi. Tidak lupa juga, ada tips agar nutrisi lebih cepat diserap tubuh. Makan dalam keadaan tenang. Tambahkan lemak sehat alami. Jalan kaki ringan setelah makan. Dan pastikan minum air putih cukup setiap hari. Kalau semua itu dipraktikkan sedikit demi sedikit, insya Allah, tubuh Bapak Ibu akan terasa lebih ringan, kaki tidak mudah pegal, tidur jadi lebih nyenyak, dan aktivitas harian terasa lebih nyaman. Ingat, makanan bukan hanya soal kenyang, tapi soal bagaimana kita merawat tubuh ini di usia emas. Yuk, mulai besok pagi. Bapak Ibu tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam sehari. Yuk, mulai dari satu makanan saja besok pagi. Misalnya, minum air kelapa setelah bangun tidur. Atau rebus pisang sebentar sebagai sarapan ringan. Atau masukkan irisan jahe ke air hangat yang diminum pagi hari. Coba rasakan bedanya dalam seminggu. Kadang tubuh tidak langsung terasa, ajaib. Tapi pelan-pelan akan terasa lebih ringan, tidak mudah kaku, dan pegal-pegal mulai berkurang.
Kuncinya satu, konsisten dan sabar. Karena tidak ada hasil instan yang benar-benar sehat dan tahan lama. Bagikan pengalaman Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin dengar cerita dari Bapak Ibu di rumah. Makanan mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi untuk mengurangi pegal? Atau punya resep andalan yang biasa dipakai di rumah untuk mengatasi pegal-pegal di kaki? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk penonton lainnya juga. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya tahu waktunya tidak sebentar, tapi saya sangat menghargai perhatian Bapak Ibu semua. Semoga setiap informasi yang dibagikan bisa bermanfaat, menambah semangat hidup sehat, dan membuat hari-hari kita di usia lanjut jadi lebih berkualitas. Salam sehat selalu dari saya untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Terus semangat, terus bergerak, dan terus berbahagia. Jangan lupa, subscribe, like, absen komentar. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video sehat lainnya. Dan seperti biasa, silakan absen di kolom komentar. Tulis nama kota atau daerah tempat tinggal Bapak Ibu. Kami senang sekali bisa tahu dari mana saja penonton kita berasal. Dari Aceh sampai Papua, dari desa kecil sampai kota besar. Semua saling menguatkan di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.